الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأخرجه من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى والصلاة والسلام على رسوله الأحمد سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المتبع. أما بعد al-mukarramun, para guru, para asatidz, Bapak Kepala Kampung Berujung, tokoh agama, tokoh masyarakat, sama-sama kita muliakan dan hormati. Para remaja putra, remaja putri, sama-sama kita cintai dan banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta pengajian Isra Mi'raj rahimahullah. Syukur alhamdulillah lekelam makiran ini yang lebih kembali menempurkan tempat mulia yaitu masjid. Setelah lama dan belum di Jawa menempuh, maka tempat pertemuan malam ini dikatakan Bunda Yaba Hakim Isa mengenang diri hendak berjumpa. Sudah lama kita berpisah, malam hari ini kita bertemu. Syukur alhamdulillah. Tapi pertemuan yang belum berhenti bukan sembarang pertemuan, bukan pertemuan seperti yang dilakoni oleh para pendahulu, tapi pertemuan yang belum berhenti. Pertama adalah untuk silaturahmi, yang kedua adalah untuk kita sama-sama merayakan malam Isra kunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isi pengajian EP yang adalah mengenai Isra Mi'raj. Yang pertama ini adalah mengenai hukum Isra Mi'raj. Yang kedua, sejarah Isra Mi'raj. Yang ketiga, hikmah Isra Mi'raj. Yang keempat adalah syariat Isra Mi'raj, syariat yang terkandung dalam Isra Mi'raj. Hukum berdoa tadi kami berdoa insyaallah lunas dipakai energi pada saat walaupun agak telat yang dibahas sepanjang. Masalahnya ini kan ada sekali sejauh dilakukan dan dengan apa kita. Yang pertama, hukum Isra Mi'raj. Hukum ini bicara iman kita dapat itu. Yang para remaja putra pada itu. Dua hukum ini bicara iman kita. Pertama, arah-arah hukum ini hukum wajib. Kedua, sunat. Ketiga, makruh. Keempat, mubah. Yang kelima, ilham. Tapi pun yang jadi ada kaki dia hukum dengan lima hukum ini entah wajib, sunat, makruh, mubah. Sekarang makin ini bagaimana unik hukum jadi Isra Mi'raj? Apakah haram? Apakah makruh? Apakah sunat? Namun yang pribadi ini berpendapat hukumnya adalah sunat.
berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa membuat satu cara itu adalah bagus menurut pandangan Islam, maka orang yang pertama kali mengadakan acara ini adalah mendapatkan pahala yang besar, dan orang-orang yang mengikuti dia mendapatkan pahala dari sekian orang itu juga orang yang pertama kali mengadakan ini adalah mendapatkan pahala besar. Ini kemudian ini atlet yang melima ini, yang melima sanggup bahasa Tibet campur dengan bahasa Dayak ini. Paham ibu-ibu bahasa Tibet ini deh? Bapak-bapak ini dunia ini. Ibu-ibu paham ya? Kamu kan kita beli ini. Paham ibu-ibu? Alhamdulillah paham ya. Coba. Masalahnya niki kue tahu Islam kini menganggap setiap acara yang belum adakan semisal merah niki adalah bid'ah. Maulid adalah bid'ah. Nuzulul Quran adalah bid'ah. Dia bid'ah. Kenapa bid'ah itu? Sehingga dia arah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini. Lamun yang niki berpatokan para niki dia arah di zaman Nabi Allahu Akbar. Sekumbiya niki perbuatan niki bid'ah. Termasuk maaf niki pondok pesantren bid'ah, madrasah bid'ah, SD bid'ah, SMA sanawiyah aliyah bid'ah, sarjana niki bid'ah. Uniknya dia bid'ah sehingga dia anak lain bisa mengambil silam. Coba niki kuali niki arah jadi ijazah SD Abu Bakar. Sayyidina Umar arah dari ijazah tidak dianyakan dia untuk walaupun Sayyidina Ali, walaupun Sayyidina Utsman, tokoh-tokoh bintang ternama dan utama yang tidak pernah lindir cahyanya dari sejak zaman bintang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai makin ini tetap bersinar. Tapi coba tanyakan, apakah Sayyidina Utsman ini sarjana ekonomi? Enggak. Dia lalu kamu anak makin ini bijak yang DPD jadi sarjana ekonomi, apakah bid'ah atau tidak? Namun patokan para semudi selaku sarjana ini bid'ah itu tidak dihitung itu. Padahal dia pada tahun-tahun 90 kenal ini bid'ah ini kue ganti bid'ah yang dia adakan, termasuk nama kelompoknya firqah Salafiyah Arab di zaman Nabi ini Salafiyah kan dia Arab berarti dia Arab di zaman Nabi. Salafiyah ini termasuk namanya bid'ah. Nabi hanya bid'ah makanya ada banding ini. Nabi hanya bid'ah tuh terang ini pada banding ini jadi takut bid'ah berarti bid'ah. Lalu ada jadi syukur alhamdulillah kita setuju namanya bid'ah. Tetapi menurut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bid'ah ini dibagi dua yang kita setuju ini tahun-tahun ini. Padahal Sayyidina Umar ini memberikan nama bid'ah itu ada dua. Pertama ada bid'ah sayyi'ah, yang kedua itu adalah bid'ah hasanah. Isyarat niki bid'ah sayyi'ah niki
adalah bid'ah dia arah bau Islamnya, malah niki jauh bertentangan dengan ajaran Islam. Lamunnya para kutuk yang harus bisa nyampe kutuk niki duit tahu niki ngaku dirinya jadi nabi, jadi nabi sejak dirinya aku dirinya di malaikat Jibril niki padahal koreng niki dia bapak hidup orangnya diri jadi nabi gitu, orangnya dirinya menjadi malaikat Jibril. Allah lamun ajaran para tuyawat orang tidak asal di ambil Allah ajaran nabi panji bilang caranya kamu tahu nilainya jadi imam sembahyang dan dia tulen-tulen beda asal di tidak dapat dibayangkan cobaan tinggi. Namun tahu nilai jadi imam terus adiknya sembahyang maghrib ini petang-petang terus adiknya hujan-hujanan dengar tahu jadi jamaah lain ini kecuali suku makmum dan suku imam. Terus imamnya ini kita menghina silang seperti masjid kamar DP dari kamar kamar nanti bina dari imam ini pendidikan itu seperti siang ini ini mulai buatnya. Terus ketika ilmu ini datang setan yang tiga. Senyata dirinya ini ketika rukuk ini dan ketika sujud ini silam sepi-sepi butuh riset dengar tahu subuh-subuh silam menyebutkan panji itu bilang itu namanya bid'ah sayyi'ah. Lalu malah niki yang mempunyai tapi menyanyi siap yang dengan murid tetapi nama yang bilang jauh terus pelajaran niki warisan bid'ah hasanah silam. Coba yang kedua ini pada ibu-ibu yang pertama niki isi daripada Isra lewat niki kan yaitu pertama yang paling baru ini adalah silaturahim. Silat ini kan berburu kita oleh kita tidak pernah kita kenal beliau, tapi dengan yang pelungguh mengadakan Isra Mi'raj pelungguh mengenal beliau silat kan silaturahim ini yang kedua ini. Apakah ajaran Nabi atau bukan ajaran Nabi? Ajaran saya ibu, ajaran Nabi, ajaran Nabi, ajaran ini. Ajaran Nabi simak kan yang menunggu pelakon ini ajaran Nabi yang menunggu Nabi besar Muhammad. Lalu di mana bid'ahnya coba? Begitu orangnya silat. Kan dari lakuin sedang dapetnya dari lakuin ini lagu isinya ini kan bagus. Padahal para sekolah SD ini dari warna bicara sahabat-sahabat itu arah taman SD pondok dari Al-Halim dari arah itu. Lalu yang ini akan mengatakan itu SD bid'ah, SMP bid'ah, tidak yang bid'ah. Ribu kita ini sampai dengaran tahu salah diri salah yang almarhum dan Mustafa Kampeng ini bukan salah diri yang salah yang hanya dari bukan bukan yang ini mereka tinggi kemudian selanjutnya setiap kegiatan ada diberikan bareng-bareng kesemayaan berjamaah mungkin beda Kumen lamun deknya gara-gara yang ngaraan iki acara Isra Mi'raj
yang yakin tidak sebanyak ini orang putus sholat berjamaah. Coba supaya berjamaah ini ajaran saya bapak-bapak ibu. Ajaran Nabi yang benar. Ajaran Nabi setuju didikan dan begitu tidak hanya silakan itu. Maka itu yang begitu tidak pelanggaran atau tidak hanya tidak bertakwa. Ini undang macam memang. Belum tentu ini. Selanjutnya yang menunggu ketinggalan pengajian, ceramah, dakwah. Coba lamun deknya anak ini, lamun dek yang pengaraan Islam dengan adik yang dah mungkin biasa-biasa di pengumuman di hadis Islam jamaah secara berkunjung pada rame-rame datang ke masjid ini dan guru Rosidi sampai datang. Tidak sebanyak ini. Anak-anak setelah ini mau nanti silat tapi yang 5 tahun ini ajarin bejat silat punya seperti. Lalu dengan mengadapkan ini Islam merah dari anak kecil, anak remaja putra, remaja putri, tahu loka selakunya berhadir didikan, terus yang belum ini menghadirkan dakwah, tausiah, coba dakwah, tausiah ini ajaran saya Islam. Ajaran Nabi apa bukan? Ajaran Nabi dan mereka tidak hanya Islam. Didirinya tahu baca Quran itu saja saya mau ini selapusnya haraman terus ini, selapusnya bid'ah terus ini, orang terus bid'ah semuanya akan masuk neraka. Nanti dia mau main ini rasa aku ya aku juga surga di jalan itu. Masuk sesila dalam tiga keluarga sesila selalu yang tiga. Bid'ah hal dan bid'ah ini yang penting masuk surga, yang penting masuk surga. Jadi bid'ah asal. Terus dikit. Antara ini ibu-ibu syukur alhamdulillah. Memang boleh di zaman maghrib ini selalunya pada dia ulang. Apakah ulang ini bid'ah? Saya tidak belum. Arabnya hadis Nabi Wal-Ulam bid'ah. Arab yang penting bid'ah. Terus ibu-ibu ini jauh ulang itu boleh ini atas warga ini jajan ini kasihnya masih adanya anak tujuh berkah pada sedikit tentu ini dapat yang melaku, dapat yang menimbang, ada lampu jalan dari kedai bikin ibu-ibu ajaran agama Islam, ajaran tuntunan yang berhubungan Nabi kita Nabi besar Muhammad termasuk sedekah, termasuk hadiah, tahabu, ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling hadiahilah kamu satu sama lain, niscaya kamu akan terjadi saling cinta mencintai. As-sadaqah dan bala. Sedekah itu adalah menolak bala. Artinya yang mati dulu asli pada menegak ini ketunjang ini silaku jadi terus bulan insyaallah tidak lupa kalau itu pada duit isinya pada menegak. Nah ingat ini coba sedekah ini saya jadi pelajaran para ini para mencoba dengan tak tahu pulang ini diberi bersedekah ini bid'ah berinya Allah Akbar. Dan ajaran Nabi masih memiliki sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagian daripada rezeki Allah itu mereka itu nafkahkan. Kan ajaran Allah, kan
ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekenue isi ibu-ibu pada dirinya dekat, insya Allah sekenue wahala dan takut. Ini adalah ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad. Usaha kamu membantah ini coba. Arah kamu membantah ini. Terus dia bilang ini masalahnya dimakan di masjid ini. Masjid ini jadi kotor dengan uang ini, kotor dengan ragi-ragi ini. Dia ini masalah. Ada yang cerita ini, baik yang mengerjakan di almarhum. Lagi sering dikatakan berulang. Siwa bulan yang berapa ini, pas bulan ini jamaah haji sandal naik panas. Sampai bulan puasa ini Allah Akbar, di Masjidil Haram bapak-bapak, di Masjidil Haram ibu-ibu, dan yang waktu tahu membuka ini, buat makanan ini, kalau di Masjidil Haram ini, dengan jarak tahu utama ini kon masjid para alis ini, Indonesia banyak ini, masing-masing masjid ini, kamu tahu Ta'an ya akhi, yang aku tuh sawah-sawah itu mana pada bukannya hindarkan artinya jauh-jauh ini Masjidil Haram maka kamu tahu mengang di Masjidil Haram ya kamu tahu mengatakan Masjidil Haram kamu tahu menteh di Masjidil Haram kamu tahu nampak lebih di Masjidil Haram kamu tahu musuh, maksudnya tidak susu, tidak masuk kantong. Musuh, ini dunia berwarna, aku nampak. Maka di Mekah kampungnya ini, maka di masjid kerudung dia kampung. Sila, mikir. Padahal Masjidil Haram ini adalah menjadi kiblat semua umat Islam. Maka jika aku tahu mengerti itu, maka di masjid kerujuknya kampung. Jadi lebih mulia masjid kerujuknya Masjidil Haram lagi. Sila, maka itu kamu ingin kamu mulai nanti dia besar dia berdosa. Tidak memikirkan, terus tidak memikir untuk. Dan ini jadi parah. Silakan anak-anak kita yang ingin wajah lanjutin terus begini. Lanjutin acara seperti ini sampai seterusnya itu warisan yang bagus. Agar di dalamnya itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dulu membicarakan mengenai masalah bila itu bukan hukum. Jadi hukumnya kalau menurut yang pribadi mudah-mudahan daripada seluruh ini adalah sunnah. Darinya mensanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Jadi dia sebab berbuatnya betulnya. Di mana sebab berbuatnya karena arah kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi satu perbuatan ini dalilnya itu ditinjau dari umum kata-kata yang tidak ditinjau dari sebab khusus sebab urutnya khusus sebab khususnya. Jadi apapun bagusan yang dilakukan walaupun tidak ada di zaman Nabi, tapi dia adalah merupakan kebagusan untuk agama Islam, kebagusan untuk orang Islam, kebagusan untuk orang beriman. Ini yang belum akan mendapatkan pahala yang besar termasuk di Islam. Selanjutnya makin ini yang perlu membicarakan sejarah yang kedua. Sejarah dia Arab sejarah
paling aneh, paling aku. Terkecuali sejarah Isra Mi'raj. Lamun sejarah Jumat Kerangka. Dia nanti mikir remaja nanti ini dia tahu ada Jumat Kerangka. Sedang nanti ini sudah redup di sejarahnya. Sejarah apa-apanya ini. Sejarah Bibi putrinya ini sejarah apa-apanya masih. Sejarah Nabi pun itu sejarah yang paling aneh itu. Adalah sejarah Isra Mi'raj. Bayangkan ini, ya Allah, ya Rabbi. Sebelumnya ibu-ibu, bapak-bapak, maka ibu bilang kemudian ibu, bapak-bapak maka kemudian ibu, ubenya ibu, di Jawa Tengah bapak-bapak ibu-ibu, lalu ibu-ibu lalu yang mungkin dulu, baru bapak-bapak. Saya ingat tahun lama ini, tahun 40 adalah tahun ini, tahun 6. Kamu jarang tahu lama dia betul kamu bilang ini. Ya kita perlu pertanyakan apakah dia betul jantan atau dia itu benjol. Dan jadi insya Allah masih normal. Jadi laki-laki jantan dan kejauhan lokal ini masih jam-jam cinta. Sekedar jatuh. Jadi jatuhnya ini makanya sering jatuh belakang. Menurut hukum adat coba, segala sesuatu kalau dijatuh itu pasti ke bawah. Dan belakang mahasiswa cara itu konsisten. Tetapi ada sesuatu yang jatuh tidak jatuh ke bawah. Apa itu? Dijauhi. Karena ada Ustaz bilang mikir-mikir saja. Ada sudah Ustaz. Lahan yang tinggi tanah jatuh cinta. Dia jatuh ke bawah, dia juga jatuh ke atas. Itulah namanya jatuh cinta. Tahu lama rata-rata. Apalagi ini waktu pada sekolah ini. Pasti masih ada rasa cintanya kepada perempuan. Apalagi di jantan mantan selain kita. Karena itu jantan kerja. Memang SMS-nya. Jangan memikirkan firman Allah dari nas, bisyahwah dan bisa dihiasi. Bagi manusia itu adalah cinta. Kecintaan selera laki-laki itu adalah pertama selera cintanya itu kepada perempuan. Ngaku tua mati. Masih orang tahu tidak balik itu. Negara Bali segala negara ini. Dan budi presiden suami. Jadi dia jatuh cinta bapak-bapak ini dari sahabat. Selanjutnya sejarah paling aku sengahnya ditikan sampai zaman nanti ini belum ada satu sejarah insya Allah sampai hari kiamat yang bisa menyamai, jangankan sampai mengumpuli, yang bisa menyamai sejarah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan baru saja dibacakan firman Allah surat Al-Isra dengan suara merdu, serah-serah basah sedikit, tapi tetap menarik hati, menyentuh dan batin yang paling dalam sekali kita temukan maknanya. Lailan minal masjidil haram
Niki subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata subhanallah bukan berarti maha suci Allah. Itu terjemahan yang salah. Bukan artinya maha suci Allah. Kenapa? Karena kata subhanallah lamun iki ustaz-ustazah si wahbajinah pondok iki lamunnya teknik Arab ini kalimat subhanallah ini menjadi maf'ulun mutlaq li fi'lil mahzuf taqdiruhu usabbihu subhana. Yang Arabnya ini jadi artinya ini aku sucikan sesuci-sucinya. Maknanya yang tepat ini aku sucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Bukan maha suci Allah, tapi hilang ini kalau kita katakan maha suci Allah. Tapi baru di tempat ini makna tafsirannya itu aku sucikan Allah sesuci-sucinya. Usabbihu subhana. Begitu ya takdirannya ini. Lalu biar ini kontong ngaji ilmu. Selanjutnya lewat zaman lain ibu-ibu bapak-bapak sampai zaman mandi belum ada sejarah yang bisa menyamai apalagi mengumpuli perjalanan Isra. Perjalanan Isra dan perjalanan Mi'raj ini berbeda. Lamun perjalanan Isra ini dari Asra, Sara, Asra, Istara, sama maknanya ini. Apa maknanya? Perjalanan singkat di waktu malam. Ya arti daripada Asra bukan semalam suntuk, tetapi sekitar beberapa menit saja sudah sampai, tidak memakai waktu berjam. Niki padahal jarak antar negara, bukan antar daerah. Bas niki kan Mekah, terus di Palestina ini yang digerakkan dan didanyai oleh laknat Allah kafir Israel ini. Mudah-mudahan hancur buat Israel ini. Kita sama-sama berdoa. Antar negara, tapi ditempuh dalam waktu hanya relatif singkat beberapa menit. Jadi maaf, wajah kami waktu ini sekitar lumayan. Perjalanan Lombok sampai Jakarta ini 2 jam. Terus dengan Jakarta kita Bandung lalu di sini 4 jam setengah. Padahal masih 1 negara. Lalu Nabi Jalil ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit sudah sampai di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa. Belum ada ini kecuali namanya Arab ini tahu bisa menciptakan pesawat pancer gas atau pesawat yang menyamai kecepatan cahaya barunya baru ini. Kemudian ini Mi'raj ini wajib dan perlu berlipat masjid. Arti Mi'raj ini lalu ini biar jam ini siwang gaji pondok tahunnya ini gaji itu saraf. Mi'raj ini keparanya orang isi alat namanya, yaitu alat yang dipakai untuk naik. Yang arti Mi'raj ini alat yang dipakai untuk naik, dan yang firman Allah Subhanahu wa taala tumirradil mastawa wa huwa bil ufuqil a'la wa qabala wa kana qausaini aw adna. Terus Fahuha dan Fahuha ilakan yang itu dari Mi'raj ini surat An-Najm. Nah,
Karena Isra Mi'raj ini adalah diceritakan oleh Allah dan diceritakan oleh Rasulullah SAW. Maka yang hukumnya wajib yang dipercaya. Walaupun tidak sesuai dengan nalar, walaupun tidak sesuai dengan hukum adat, tetapi karena Allah yang mengatakan, karena Allah yang menceritakan, karena Rasulullah yang menceritakan, Rasulullah yang mengatakan, maka yang yang beriman kepada Allah, yang yang beriman kepada Rasulullah SAW, hukumnya wajib beriman, wajib percaya kepada Islam ini. Lalu kau yang percaya, yang bilang bukan hanya sekarang orang tidak percaya itu. Lain ini di zaman Rasulullah SAW. Jadi tahu kafir di kelompok ini oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab. Pokoknya Abu ini wahyu dia bukan provokator ini. Dua di Islam punya tahu kafir ini dia jarang percaya. Dia jarang percaya peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Sila yang perlu ambil analogi biasa. Lain di sini yang percaya kepada Isra Mi'raj adalah tahu kafir. Dan merantan Sayyidina Abu Bakar, merantan Sayyidina Ali. Semua Sayyidina itu adalah beriman kepada peristiwa Rasulullah SAW. Isra Mi'raj maksudnya. Jadi kamu kebaikan ini analogi kiasan perbandingan. Lain sebenarnya percaya ini adalah tahu kafir. Maksudnya yang kedua, lalu kamu lain itu sebenarnya percaya ini tahu kafir. Andai yang makin belum tidak percaya, udah diberi percaya awalnya, dimungkin Muhammad ini, lalu Isra Mi'raj dalam waktu yang singkat, dijak lewat percaya. Selain ini dia percaya ini tahu kafir. Jadi mungkin hukumnya. Lamunnya alat tamu dia percaya. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini, tapi hukumnya bapak-bapak, ibu-ibu, Islam atau kafir? Ini yang berhenti. Ini yang memang mendatangkan orang tahu itu lebih berujung. Dia malah di kafir macam itu kan? Harus jawab dengan betul itu kan rukun iman itu. Amantu billah wa ma qala wa bima qala. Aku beriman, ini rukun yang pertama. Aku beriman dengan Allah dan apa yang pernah Dia firmankan. Isra firman Allah demikian. Mi'raj firman Allah demikian. Berarti lalu tahu niki dia percaya, dia beriman tiba peristiwa Isra Mi'raj ini. Berarti kurang rukun iman yang pertama itu adalah beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang Dia firmankan. Itu rukun pertama. Secara rukun ini dia kamu orang di bapak-bapak, seorang ibu-ibu dengan ibu-ibu. Secara rukun ini dia kamu kurang sopok pun dia kamu kurang. Lalu kurang dia sah. Artinya salah sopok dalam rukun iman yang tertinggi dia percaya. Berarti iman dia maaf dia sempurna. Ibaratnya di bapak-bapak ibu, seorang guru di kita, ibarat tahun mengenal
ibu-ibu sawit belakang, insya Allah banyak orang yang jauh boleh ibu banyak gangguan itu enak ibu mau ibu ayam hebat ibu kita di sini sudah orang. Nah, dikir mengungkap mengelang pertama kan arah beras, si kedua arah air, si kedua arah mandi, si keempat dia arah api. Lamun salah sopo tingginya anak ketika ibu-ibu ini mengelang, misalnya kain anak, panci anak, api anak, lalu beras di anak. Oh, dia kasih gede. Dia punya bangun, dia punya bangun. Pokoknya salah semua dengan itulah namanya roh, itulah namanya hukum pada amal perangkat ini. Perangkat ini, kita tahu dan kita berlokal sampai kita perangkat padahal kita tahu betul melalui perangkat. Karena itu kan perangkat ini. Pertama arah mama, tahu mama. Si kedua arah tahu dan dari sejenak. Isi kedua ini arah wali. Isi keempat ini arah saksi. Isi kelima ini arah akad. Arah akad nikah. Orang terus isi keenam ini adalah mas kawin. Namun salah satu penyaran ini besar dari anu ini dari sawah yang ada kalau lain saya jadi sawah ini. Lalu kami yang seremah ikutnya dengan sawah ini. Banyak ini negaranya. Selanjutnya andainya ini wali anak, mas kawin anak, kalau mama anak lalu kawinkan di atas. Sah pakai ini. Kalau dia sah sebetulnya ibunya masih kurang, orang muda masih belum Islam, makanya dia tekankan terserah jadi mau menyimpang dari hukum adat, menyimpang dari hukum akal, tetapi kalau Allah sudah memfirmankannya, Rasulullah sudah mensabdakannya, yang belum hukumnya wajib beriman, termasuk pada ini. Pada peristiwa Islam mereka luar biasa. Kemudian ada kenapa luar biasa? Saya masih menunjukkan arah di ampun 11 apa ini. Masih jangan kode-kode lain masih berikutnya. Masih jangan memiliki selama kode 11 perak. Dia terlarang di peristiwa ampun 11. Yang paling pertama bisa mendarat di bulan itu adalah orang-orang Amerika. Pada berlomba-lomba dengan Uni Soviet, berlomba-lomba dengan Cina, Inggris, negara-negara maju ini. Amerika baru ini mendaratkan bulan. Sudah mengadakan eksperimen 11 kali. 11 kali menyenangkan percobaan ini. Tapi hancur pesawatnya di tengah perjalanan. Ini setelah 11 kali barulah dia itu mendarat di bulan. Ini planet bulan ini rapat ini kan planet dunia. Tapi tujuan templum Nabi besar Muhammad SAW dari langit pertama, kedua, ketiga, seterusnya itu sampai dengan Hadratul Muqaddamah habis ditembus. Celaka di dalam waktu yang sangat singkat sekali. Jadi langit pertama pun belum ada. Di zaman Arab ini ahli astronomi yang bisa sampai kepada langit pertama. Barunya Arab ini makin ini adalah barunya ini mendaratkan bulan. Bulan ini rapat. Jauh di bawah langit. Di bawah langit pertama tahunya bulan, bintang, matahari di bawah langit. Sekarangnya di atas langit dia bangun itu bintang siang. Lalu jauh dari bulan dari langit dia baru sampai di situlah itu orang astronomi
bisa mendarat tapi lupa dunia dirinya. Lalu tiba tiga Nabi besar Muhammad SAW. Allahu Akbar. Menembus langit ketujuh, menembus langit ketujuh, jauh berapa ribu kilometer, tidak terukur dengan kilometer. Allah yang Maha Tahu. Ini peristiwa sejarah yang paling hubungannya adalah hikmahnya itu. Apa hikmahnya Isra Mi'raj? Sesuai dengan firman Allah, linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaanku. Firman Allah. Apa ini tanda kekuasaan tersebut? Perjalanan singkat Isra, perjalanan singkat Mi'raj sampai menembus langit ketujuh, itu adalah tanda kekuasaan Allah yang sampai sekarang, bahkan insya Allah sampai hari kiamat tidak akan pernah ada satu manusia menjalankan satu manusia. Seluruh manusia ada yang berkompromi mau mengikuti jejak Rasulullah SAW. Insya Allah tidak akan bisa mereka ini pergi lalu Mi'raj, pergi lalu menjadi diberikan. Ini adalah hikmah. Nah, terus ini sejarah syariah yang terakhir. Pemerintahan Jamalu Muslim. Selanjutnya sejarah syariah. Ngaji ibu nggih. Bapak-bapak nanti ngaji nggih. Paris dengan Paris. Saya punya semacam sejarah syariah, mukjizat Rasulullah SAW. Isi baut yang ebe amal ini sampai hari kiamat. Cuma ada dua macam mukjizat. Pertama mukjizat Al-Quran. Yang kedua adalah mukjizat Isra Mi'raj, yaitu yang diberikan kewajiban di sini adalah kewajiban sembahyang. Jadi kewajiban sembahyang setelah subuh tahun ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensi ilmu yang membawa ucapan dua kalimat syahadat. Pertama wajib sembahyang. Wajiban sembahyang ini tidak sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Walaupun sama-sama rukun ini, sembahyang rukun Islam, haji rukun Islam, puasa rukun Islam, zakat rukun Islam, tapi dia arah sama, tidak sama dia ini. Kenapa? Lalu kewajiban selain ini kan, malaikat Jibril turun di Mekah, malaikat Jibril turun di Madinah, membawa firman Allah yang mewajibkan Nabi kita, bersama umatnya untuk mengerjakan dia. Misalnya haji, malaikat Jibril turun ini, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kan firman Allah turun, bukan diterima di atas kewajiban haji. Puasa juga ini, malaikat Jibril turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajiban zakat masih di malaikat Jibril, aqimus shalah wa atuz zakat. Lakukan kewajiban sembahyang ini Rasulullah SAW menerimanya ini adalah dengan melalui Isra Mi'raj. Ya artinya ini Bapak. Ya artinya sembahyang ini dia kamu terkadang
Dia kamu bayar kifarah, dia kamu kefidiahan. Sembahyang ini memang arah hukum rusak di dalam Islam. Arah hukum rusak ini keparang ini ke arah rusak bil qada. Arah hukum rusak ini keparang bil badal. Arah hukum rusak ini keparang arah bil nafas. Arah hukum rusak ini keparang arah bil tarjih. Ini hukum yang diringankan. Lalu hukum rusak bil badal. Artinya satu bagi itu boleh kita ganti dia. Misalnya puasa. Namun kalau kaknenya mampu ini berpuasa, kamu ini puasa wanita. Sila ini lemak-lemak kali-kali yang mengarah kalau kak ini dia mampu puasa. Johan rokok ini, Johan kopi, anu di laluan kembali mampu itu. Johan rokok saja mulai merokok itu. Kamu tidak puasa ini, tapi nanti diganti puasanya itu dengan beras. Ini namanya rusak ibadah. Awal itu rusak yang kedua namanya qada. Dikadang dia. Kita dibolehkan untuk mengkadang dia. Misalnya orang memiliki puasa, yang mempunyai sakit, umpama masih dalam keadaan sehat walafiat, atau yang mempunyai berkilau merangkul, atau tahun ini ketika di bulan puasa, dia punya sumber ini, lalu dia kemudian batang dia, ngerti ibu ini, arah batang dia ini, dia betul, dia perlu terang. Terus dia kamu puasa nih. Nah, namun keadaan situasi marakudo, kamu boleh pendeknya puasa. Lalu ini selesai bulan puasa, terus sehat. Selesai bulan puasa ini kembali ke negeri sendiri atau daerah sendiri. Tahun ini selesai puasa, suci, udah tahunnya, dibelah kita wajib kadang. Dia berdosa. Dia berdosa ini. Silakan mendekatkan puasa. Tapi nanti setelah selesai bulan puasa wajib diqadha. Ini kita parangan rukhsah diqadha. Namun nanti pihak-pihak sponsor konform ini lewat yang ada usul fit ini. Selanjutnya arah niki arah rukhsah. Arah rukhsah bin nafs dikurangi, tidak dikerjakan sepenuhnya. Mengharapkan sembahyang, lalu sembahyang tidak boleh ditinggalkan, tak boleh dikatakan. Cuma dikurangi boleh. Namun yang umpama merantau, kaum boleh hukumnya yang 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat. Itu namanya rukhsah bin nafsi. Ada rukhsah bin jam'i lagi ini. Sembahyang yang dua waktu itu boleh kita kerjakan dalam 1 waktu. Itu rukhsah bin jam'i namanya. Selanjutnya arah setelah ini arah rukhsah bin tarki. Boleh kita tinggalkan sama sekali. Kalau dia berdosa kau ninggalin dia ini. Misalnya atau suke sehat walafiat kan wajib kalau makan. Tetapi keadaan tidak mengizinkan. Bila terjadi perang di kami, khawatir lampun yang perlu memaksakan diri untuk melewati negara itu pergi ke Mekah, khawatir ditembak mati dia. Enakan yang dilakukan. Nah, lalu para kamu boleh kita tinggalkan hati kita tidak berdosa. Ini merupakan rukhsah bin tarki. Atau Jumat ini, Jumat yang sakit, yang sakit bukan yang kalau yang sakit itu yang sudah terkonti. Yang atau EPP lama yang
sakit. Terus dia kamu merapat ke masjid. Dia merapat untuk muter-muter dia. Ambil kerja, ambil mungkin. Aku terpaksa ini pergi masjid untuk jemaah. Tinggalkan semua. Kamu boleh nanti sholat zuhur jalannya. Jadi kemarin akan berusaha bintang boleh kita tinggal, boleh kita tinggalkan. Nah, selanjutnya karena sembahyang itu sangat penting sekali. Dia kamu terkata, dia kamu itu wakilan. Kamu selain ini maratan umpama ini wajib haji merontak aku dan menjadi wakilan. Lalu kamu sembahyang ini dapat dewa lokat tulen. Sehingga kadang-kadang dia apa pada dia. Wakilinan buah ini sembahyang itu kan buah lokat dan dirinya. Dia apa sembahyang ini sah di pintunya kamu dapatnya loka tetap dari wajib sembahyang dengan syarat ini lamunnya masih normal akal pikirannya seorang beriman itu kapanpun dia itu dimanapun dia berada hukumnya wajib dia sembahyang. Dia kamu wakilin di Pak Bea, dia kamu wakilin di Pak Baik, dia kamu di Pak Sedinan Sawah, dia kamu dia sah. Wajib yang berumur dia mengerjakan dia. Cuma ada urusan lalu dia mampu pinggir silang pada duduk. Dia mampu duduk silakan bermain. Dengan cara begitu silakan. Walaupun sembahyang ini pakai jamaah nanti sah sembahyangnya ini. Hendaknya enak usahanya dilakukan sembahyang, enak sekedar caranya hukumnya boleh diubah, kemudian dikurangnya boleh dikurangi. Dalam urusan bin manusia. Selanjutnya, karena dia memiliki wajib hukumnya sembahyang. Sekali lagi, wajib hukumnya sembahyang, maka setiap masing-masing yang memiliki wajib mengetahui 6 perkara. Ibu-ibu, bapak-bapak, pihak-pihak remaja putra, remaja putri, untuk 6 yang wajib diketahui. Pertama, syarat sembahyang. Yang kedua, rukun sembahyang. Yang ketiga, sunat sembahyang. Yang keempat, makruh sembahyang. Yang kelima, 5 dari ini. 5 dari ini. Mulai kelupaan sendiri sebab sembahyang. Yang keenam dia membatalkan sembahyang. Ini pertama syarat. Ini dibahas di masa syarat yang lalu ini. Oleh kantor ibu boleh pada meninjau waktu sekali setahun ibu dan ada penyelamat dari ibunya. Yang lalu sampai sepanjang berdoa itu bukan dari lalu jangan bukan aku itu mereka berburu. Isi pertama ini syarat sembahyang. Syarat ini dibagi diri dua bapak-bapak. Pertama syarat wajib, yang kedua arahan syarat sah. Lamun syarat wajib niki menyarat temuniki. Mana yang tidak? Pertama Islam. Kalau kafir mereka wajib sembahyang. Silam. Niki. Pemahaman kebenaran itu mengenal hukum. Misalnya Arab kaum bangun, nanti tenang ini dimarahin kaum silam, kaum bangun. Orang-orang apa nanti mengajar kalau tempat umum apa yang terkait waktu apa yang menjadi Islam dunia kan itu dia wajib masalah yang wajib dia adalah yang sendiri. Yang kedua adalah syarat yang batin.
lambungnya wah di suku waktu pernah berbudi main dengan seorang perempuan, baik tahun nanti masih darah atau tahun nanti membalu, yang penting main dan mimpi ini. Terus akhirnya subul elornya, dia mamat sampai subul elornya, dia waktu para ini dia nikmat balik wajib hukumnya semuanya. Nah, lamun beakina artinya terhukum di balik keyakinan apabila nyawa lalu kontak dia. Lalu ada tanah dia berarti wajib dia ini jawab pada tanah dia ini. Karena Arab dia ini nangis sudah sekolah ini target tolongkan ini umbin anak umbin itu enggak kita di rumah panen. Itulah tanda perempuan itu sudah lalu. Lampung uang badan ini tidak ada alasan. Hukumnya wajib berpuasa. Si ketemu ini adalah berangkat. Dia kita wentai. Sangka sejak sampai ini. Lamun tiang epe pada mele yang puasa yang berdosa. Anak yang dibuang epe wanita berdosa. Sila menganggap dia. Karena syarat sedikit yang salah. Tapi syaratnya kan jadi toleran. Kalau mele bikin terlepas dari hukum Islam jadi tahu jadi toleran. Tidak baik di kampus itu memang dan dilakukan ini sangat wajib. Nah, syarat sah semacam syarat sah ini adalah si pertama suci dari hadas kecil, kedua suci dari hadas besar, tiga suci dari najis, keempat memakai pakaian yang menutupi aurat. Yang kelima adalah menghadap kiblat, yang keenam menghadapi waktu. Sudah ada waktu. Ini syarat sah sembahyang. Namun syarat sokong dari syarat ini deknya ada masih deknya sah sembahyang jadi benci. Karena ini wajib kita tetap benci. Ulangi. Pertama, suci dari hadas kecil dengan cara yang ini. Tapi wudu. Kedua, suci dari hadas besar dengan cara mandi. Yang ketiga, suci dari najis. Periksa empat yang pakai. Periksa tempat najis apa suci apa enggak. Isi keempat ini adalah memakai pakaian yang menutupi aurat. Yang kelima menghadap kiblat. Yang keenam itu adalah sudah ada waktu. Makanya ini namun tahu dia itu gampang haram hukumnya dikira dengan arah waktu. Kemudian yang haram berarti tiap memiliki menyuruh tahu ibadah di luar waktu. Lalu sini pindah yang anu ini peristiwa terjadi dia tidak minta itu necessary dan itu mau hujan belum sore-sore terus berdoa yang kajian pagi-pagi ini puasa terus akhirnya kita memang Januari sawahnya ngebang, dia menyetel radio. Tahu-tahu radio masih ada perahu. Apa keinginan dia melakukan Allah? Sudah ini. Kamu sudah tak berusaha.
Paknya mungkin dia pegang. Enak saja terus dikit nama. Bapak-bapak ini kolektor dan bambu. Sudah kamu nah, kemudian selanjutnya rukun jemaah tarawih, sunatnya jemaah bersih. Nah, di seperlima ini adalah sembahlan sembahyang. Dua ini sembahlan sembahyang ini. Antara lain bapak-bapak, ibu-ibu yang membatalkan sembahyang ini adalah melingki, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Hukumnya batal sembahyang ini. Yang kurang ambil dan DP mendengar ini. Masalahnya ini ada cerita masih ini. Cerita ini. Lain dari sini ke arah ini kita garis sedikit. Ini ibu. Anak yang tuan ada di sini. Paling belum beliau ini kulkas. Ada yang es. Amin. Jangan berhenti pada belajar. Dan terus dia sebuah waktu di waharkan. Dia sekolah ini pada kulit. Raja ajak di tengah lalu yang punya sekolah wanita. Dan dia lalu dan lalu kita yang kesempatan ini. Dan kemudian kita keluar membeli es dunia. Lalu dari luar ini tahu padahal bukunya tentang semacam dia terusan biasa dalam masalah boleh apa yang diberikan anak dengan coba bahkan semacam itu paling arti dan kuasa padahal baliknya yang tidak dekat masjid bapak-bapak kan tahun ini kita lakukan pemahaman tentang wajib biasa dia makan ini dengan damai akhirnya dia makan ini tahun ini aku cimok dia tidak dia itu biasa kerja belajar tentang maju apa itu tidak nanti mau hidup terus dia boleh ambil kunci pun nanti kunci kalau kita tidak apa-apa sampai di masjid ini tahu mana ini tidak ada sembahyang. Orang tak berpikir dia tahu orang tahu sembahyang. Dia berpikir ama kunci mengaku nanti baik dia sampai. Padahal palingnya kalau masjid kita punya ngaji kan itu hukum sebaliknya bang. Kamu dikira ibadah. Lalu beliau mengalami kiranya pada turut dan harus kita tidak mampu lalu pulang lagi. Ama masih sembahyang bapakmu. Ama turut menanggung. Sembahyang jangan di atas ini, di atas itu. Padahal ini semacamnya bang, lalu jangankan orang butuh ini betul-betul terjadi. Kalau ini bina, makmum ini kenal begini, dan jadi orang nabi. Semacam menjamak kakinya dua lagi, lalu macam-macam gerak di bawah sawit yang semacam. Tinggalkan dengan namanya terloka katanya anu terus kamar terlalu ini kamar pusat jadi imam ini tidak dengan kamar ini terus baca alhamdulillah dari mempunyai alaihi wasallam mohon terus lihat ini imam oleh imam ini ambil manusia hanya tahu loh dalam lalu mungkin dia ngamen apa ngamen itu ngamen
harus pada beli. Padahal jadi jamaah haji niki hukum sembahyangnya masih berang pasang bahatan. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak, pencukupan ilmu yang siwa kurang seperempat ini. Syukur alhamdulillah. Masih lebih sebut. Lagu-lagu insyaallah silang jamaah. Insyaallah. Kita akan minta dengan mudah-mudahan sehat untuk panjang. Cukupan sampai detik atas perhatian dan ucapkan banyak terima kasih. Segala hilang kekurangan kami semangat. Akhirnya hati ini resah di dalam surga hendak berbuka. Malam hari ini kita berpisah. Insya Allah di dalam surga kita berjumpa. Sang arah diberikan kajian salah tidak mohon dimaafkan. Kayu belum sebelah pohon jambu di diri kami. Kalau terlanjur tutur kataku salah, mohon ampun seluruh kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.